Pada pagi hari ini tolabul ilmi tentang total leadership. Apa itu total leadership? Nanti langsung saja kita panggil dengan takbir 3 kali. Habib Hasan Abdullah Alka Kabir. Allah Kabir. Kabir. Habib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah sehat, segar, bugar, tegar. Insya Allah semuanya lancar. Semangat menggelegar. Allahu Akbar. Lupa lagi. Tolong dicatat. Barangkali besok ujian keluar. Ya kan, kalau ujian di sekolah kan sekali-sekali, kalau di sini kan ujiannya setiap hari dan tanpa informasi. Iya kan? Kalau kita diuji sama Allah kan tahu-tahu, bojo, ya kan, tetangga bikin masalah, ya kan, pengajian yang datang kok itu aja orangnya gitu. Ya itu cobaan dah. Gimana caranya supaya lebih baik? Makanya diundanglah ibu-ibu ke sini semua. GPI mengundang Anda semua untuk apa? Untuk memberi semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengajian. Jadi nanti kualitasnya meningkat, kuantitasnya juga tambah banyak. Bu, Bu, ikan hiu warnanya abu-abu. I love you ibu-ibu. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Nah, gitu. Ya, ibu-ibu yang saya muliakan, judulnya menarik sekali. Ini topik dari Bu Yayah. Bu Samsiah minta kepada saya tentang membangun pribadi yang cerdas, berintegritas. Tidak hanya sekadar kertas, tapi kita menjaga prioritas sehingga berkualitas, tetap teratas. Amin. Amin ya Bu ya. Saya ngomongnya terlalu cepat gak Bu? Terlalu cepat gak? Bisa dipahami ibu-ibu? Karena usia 17 seperti ini daya dengarnya sudah mulai berkurang. Dalam bahasa Inggrisnya sudorungon. Sudorungon. Agak sedikit, nggak apa-apa. Tapi saya lihat ibu-ibu dari wajahnya, dari semangatnya sudah aromanya aroma surgawi. Bu, ibu melakukan seperti ini kalau tidak digerakkan oleh Allah tidak mungkin. Betul? Maka jangan pernah lupa ucapkan alhamdulillah. Saya Hasan Abdullah yang tidak berat sebelah mengatasi masalah tanpa makalah. Alhamdulillah. Itu tagline saya ya. Hasan Abdullah yang tidak berat sebelah mengatasi masalah tanpa makalah. Tidak suka dipecah belah. Makanya kita jadi satu ya Bu ya. Kekuatan Islam itu satu. Jangan suka membicarakan perbedaan. Setuju? Karena itulah yang menyebabkan sampean tidak menyatu padu. Hal-hal kecil jangan dibesar-besarkan. Hal-hal besar jangan dikecil-kecilkan. Contoh hal-hal kecil yang dibesar-besarkan. Amaliyah kita tidak usah nanya sampean pakai kunut apa tidak. Tidak perlu nanya kayak gitu lagi. Itu sudah kuno. Betul Bu? Tidak usah nanya niat sholat pakai usoli apa enggak. Enggak usah nanya itu lagi. Betul? Tujuan kita ayo yang kafir diislamkan, jangan yang Islam dikafir-kafirkan. Setuju? Itulah tujuan kita sebetulnya. Yang enggak Islam, yang enggak pengajian, ibu ajak. Ingat Bu, amal jariah tidak harus mengeluarkan uang besar. Enggak harus. Seperti hari ini, ibu-ibu menyiapkan waktu, ya, membuang waktu yang tidak manfaat, tapi mengambil waktu yang manfaat. Siapa orang yang sukses? Orang yang sukses adalah orang yang pandai memanfaatkan waktu luang, bukan membuang waktu yang manfaat. Jadi ibu-ibu di sini sudah dicatat oleh malaikat dan insya Allah saya juga berharap ini jadi amal jariah kita semua Bu. Mari kita luruskan niat dan niat yang lurus. Supaya hidup kita tulus, hatinya juga mulus. Tidak murus-murus. Meskipun badannya agak kurus. Tetap menjaga stabilitas temperatur batin dan badan.
Jangan mudah diombang-ambingkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan mudah menganggap dirinya paling benar. Itu yang penting. Kalau orang sudah merasa dirinya paling benar, pastikan bahwa orang itu banyak salahnya. Setuju? Itu jangan merasa paling benar ini, yang paling kuat ini. Enggak ada yang paling kuat. Semua itu ada hadisnya. Cuma kita terbatas ilmunya. Betul, kekuasaan Allah tak terbatas. Makanya Bu, mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Gabungan pengajian ibu ini sebagai pelopor. Biarkan yang lain jadi pengekor. Jadilah kita pelopor, yang lain jadi pengekor. Menjaga ketenangan, menunda kesenangan, meraih kemenangan. Ketenangan mengalahkan segalanya. Itu yang dipentingkan itu dulu. Jadi pengajian itu nggak perlu panjang kali lebar sama dengan luas. Ya kan? Pengajian yang baik itu apa? Ciri-cirinya 3. Sepat, gabus, lele. Cepat, bagus, tidak bertele-tele. Itu yang pertama. Betul? Pengajian yang bagus itu apa? Singkat, padat, memikat, sesuai syariat, tidak bikin umat minggat. Apalagi cepat. Betul? Jadi pengajian itu isinya gitu, beda nggak apa-apa. Orang kaki kita juga beda. Coba bayangkan kaki ibu kiri semua, kan jalannya angel. Betul? Coba orangnya sama semua suaminya, kan malah bingung. Bojoku sinti. Betul? Jadi hargailah perbedaan. Apakah kecerdasan ya tadi? Cerdas, berjiwa cerdas. Cerdas itu apa sih? Dicatat. Cerdas adalah, ini definisi yang beda dari yang sudah. Bukan otaknya hebat, kemampuan intelektualnya kuat, bukan. Cerdas adalah dia memahami, kita memahami. Ya, kita memahami bahwa di dalam perbedaan ada persamaan. Saya ulangi, kita memahami bahwa di dalam perbedaan kita kan beda, tapi ada persamaan. Beda asalnya, ya kan, beda orang tuanya, tapi sama-sama pengen masuk jannah. Betul? Dalam perbedaan ada persamaan, dan dalam persamaan ada perbedaan. Itulah cerdas. Jadi jangan culas menganggap yang nggak sama salah. Jangan begitu, Bu. Bu. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Alah itu. Gitu ya Bu ya. Jadi yang pertama cerdas, makanya diambil kata cerdas itu. Cerdas itu artinya kita memahami bahwa kita itu berbeda tapi ada kesamaan. Kita itu sama-sama muslim tapi ada perbedaan amaliyahnya. Jangan dipaksakan, karena sesuatu yang dipaksa tidak baik untuk kesehatan mata, termasuk mata pencaharian. Tidak bagus dipaksakan, betul Bu? Kowe nek orang ini ki orang mlebu surga. Emangnya sampean panitia hari kiamat? Saya tanya, mana kartu panitia Anda gitu loh. Jangan suka menganggap dirinya paling pintar. Orang yang mau belajar seperti ibu-ibu di sini ya, mau belajar dengan kembarannya Sahrukan ya. Itu fitnah ya Bu ya. Fitnah yang hampir mendekati kebenaran. Saya difitnah dikira adiknya Sahrukan, padahal kan saya keponakannya Amitabh Bachchan. Tumbar jahit ya. Cerdas. Ibu-ibu yang cerdas itu adalah ibu-ibu yang mau memahami bahwa ada orang kadang-kadang berpendapat yang menyakitkan, tidak menyenangkan, tapi ibu hatinya tetap tenang. Siapakah orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang bukan berkata-kata baik saja, tapi yang membuat kehidupan ibu menjadi lebih baik. Ibu-ibu yang saya muliakan, karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi surga itu kan di bawah telapak kaki ibu. Artinya al-u madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Memang pengajian yang luar biasa itu pengajian ibu-ibu. Yang menggerakkan negara ini ibu-ibu. Penguasanya itu bukan bapak, ibu sebetulnya. Bapaknya pangkatnya kolonel, ibunya jenderal. Istri itu, iya kan, pangkat suami itu istri di atasnya satu strip itu loh. Itu kayak gitu. Serius.
Maka dari itu Bu, mari kita bina. Kalau yang masih punya suami, mari kita saling membina, jangan saling menghina. Mari kita saling merangkul sesama muslim, jangan saling memukul. Mari kita ajak kebaikan, jangan menginjak-injak kebaikan. Mari kita mengajak, jangan mengejek. Itu loh, wong koyo ngono, jilbaban lo koyo ngono. Ya gimana sih? Orang hidup itu ya nggak ada yang sempurna, betul? Betul nggak? Yang sempurna hanya milik Allah. Jadi yang pertama, kecerdasan itu di dalam pribadi manusia itu selalu ada kesamaan. Tapi dalam persamaan itu ada perbedaan. Di dalam perbedaan ada persamaan. Memiliki pribadi yang cerdas dan berintegritas memang tidak semudah membalik telapak tangan, enggak semudah itu. Tapi tidak sesulit yang Ibu bayangkan kalau tahu ilmunya. Makanya pakai ilmu, majelis-majelis ilmu. Tapi sebelum berilmu, akhlaknya harus baik. Banyak orang yang berilmu, hidupnya susah, resah, gelisah, sampai sulit tumbas lisah. Yang Ibu alami kemarin, 6 bulan yang lalu. Iya kan? Iya, maka dari itu Bu, ayo setelah ini ada namanya rapat kerja raker, tingkatkan kualitas kita, terutama kebaikan kita kepada keluarga kita dulu Bu. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kadang-kadang Ibu sering dikritik, pengajian terus ning omahe ora tau diurus. Ada nggak ya kayak gitu? Nggak apa-apa, Ibu jangan sedih. Itu kalau kita dikritik tidak marah, berarti kita ikhlas. Dipuji tidak bangga diri, berarti kita juga ikhlas. Tapi dikritik marah, dipuji lupa diri, itu namanya riya. Riya irawan. Riya nggak pamrih, butuh pamrih, nggak perlu Bu. Ya Bu ya. Bu, ada pepatah bahasa Inggris begini, trouble is your best friend, it makes you stronger and more understanding about your life. Permasalahan itu, saya mau nanya dulu boleh saya nanya Bu ya? Boleh. Saya mau nanya dulu, ibu-ibu ini kelihatan dari wajahnya kelihatan. Bu, kalau saya nanya masalah itu apa sih Bu? Bu, masalah apa Bu? Masalah adalah sesuatu yang membuat kita harus berpikir. Ya, jadi begitu kena masalah ibu ini langsung berpikir. Bu siapa namanya? Mario. Bu Mario. Tanpa kempes, ini kan ada Mario kempes dulu. Ibu, Ya kehidupan kan harus selalu bermasalah. apa itu masalah? Kan kita nggak tahu definisinya, nanti bingung ngatasinya. Gimana Bu? Ya banyak. Apa itu masalah? Masalah itu Ada. apa namanya? Kejadian-kejadian yang kita alami. Pak. Oh, senang apa nggak senang Bu? Harus dibuat senang. Oh bagus, ya tepuk tangan dulu bagus. Iya dibuat senang. Bu, masalah apa Bu? Membuat galau. Nah, begitu Ibu siapa namanya? Heni. Ibu Heni. Begitu Ibu Heni kena masalah, Ibu Heni langsung galau. Loh serius ini saya ngomong. Makanya hati-hati dalam membuat definisi. Saya ajarin ini ibu-ibu semua. Jadi kalau tanya masalah itu apa? Apa Bu? Masalah itu sesuatu yang menimbul hati kita kurang fresh. Nah, begitu kena masalah nggak fresh langsung. Nah, Bu. Dalam kehidupan sehari-hari Iya. ada suatu permasalahan. Betul. Permasalahan. Iya. Masalah itu apa? Yang membuat kita harus berpikir lebih. Oh iya, jadi kalau ibu nggak punya masalah pikirannya nggak pernah dipakai gitu ya. Maksudnya begitu contoh. Itu definisi itu Bu. Betul itu Bu. Misalnya masalah dalam keluarga. Ya masalah itu apa? Saya nggak nanya ke luar. Coba masalah itu apa sih sebetulnya? Kalau kita ada Definisinya. masalah, pasti kita pusing. Ya, nah betul. Ibu sering pusing, Kurang tidur. kurang tidur, kurang vitamin juga, ya kan? Kurang. Ya. Kadang-kadang kolesterol naik, ya kan? Asam urat kambuh, ya. Gula darah naik. Nah itu gara-gara masalah. Bu, masalah apa Bu? Beda-beda ya. Hargailah yang beda-beda ini, bukan sama. Bu, masalah nopo niku? Itu yang membuat kehidupan atau perasaan kita jadi gak enak. Nah itu, jadi setiap kali masalah nggak enak hidupnya. Paham Bu? Bu apa Bu? Karena masalah itu menyebabkan kurang konsentrasi, Bu. Sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Nah itu, kalau ada masalah berarti nggak sesuai dengan keinginan dia. Padahal
Yuk, ini sederhana sekali Bu, tidak usah jauh-jauh. Kita ngasih materi jangan terlalu tinggi-tinggi. Ya nanti kesampluk pesawat terbang malah. Sama kan? Ya, masalah itu apa Bu? Sesuatu yang menekan diri kita. Menekan. Ya, kalau ada masalah tertekan Ibu ini. Berarti suami sering ngasih masalah ini kelihatannya. Suatu peristiwa yang harus kita selesaikan. Nah, diselesaikan. Ya boleh. Jadi diselesaikan. Caranya? Ya, dengan kecerdasan tadi. Oh, dengan kecerdasan tadi, Ibu. Ya, sesuatu yang membuat kita mendapatkan beban. Oh, Ibu sering kan ada masalah berarti beban ya, Bu ya. Iya. Nah, sekarang mulai hari ini ibu-ibu semua kalau ditanya apa itu masalah, jawabannya boleh berbeda-beda, tapi kalau saya mengatakan begini gimana? Masalah bukanlah masalah. Kalau kita tahu masalahnya. Kalau nggak tahu masalah itu malah masalah itu. Jadi ada nanti saya mau buat buku. Buku ini sudah hampir jadi, mau dicetak. Judulnya Trouble is a Friend. Masalah adalah kawan, bukan lawan. Jadi kalau sampean bilang masalah itu lawan, sampean keserang terus. Tapi kalau kawan, melumpuhkannya gampang karena kawan, gitu loh. Persepsi kita menghadapi masalah jangan dijadikan lawan, jadikan itu kawan. Kalau sampean kena masalah ada loh yang bilang, Pak Hasan, bebasan, saya kok uripe kok penuh dengan masalah. Karena sampean urip. Betul? Hidup itu tak putus di Rudung Malang, selalu ada masalah dalam kehidupan ini. Nah, itulah tanda kalau sampean waras. Ya kan? Loh kalau nggak kena masalah kan sudah nggak waras, Bu. Kalau kita waras itu pasti kena masalah. Betul? Yang jadi masalah kalau kita tidak tahu masalahnya, itu masalah. Yang berikutnya, definisi masalah itu ada 10, tapi nggak mungkin saya sampaikan semua supaya diundang lagi sama Bu Samsiah. Tepuk tangan dulu ya. Berikutnya, masalah. Ini saya kecepatan enggak? Enggak kecepatan. Masalah bukanlah masalah. Yang penting, nah masalah bukan masalah. Yang penting bagaimana sikap kita menghadapi masalah itu, bukan masalahnya. Way out-nya itu jalan keluar lewat sana bisa. Sini ada pintu enggak? Nah, lewat sana jalan keluarnya. Jalan keluarnya lewat mana? Menyikapinya lebih penting daripada memikirkan masalah itu sendiri. Masalah ngapain dipikir? Masalah diselesaikan, Bu. Kawat diuntir-untir, yen ora kuat iso kentir. Betul ya? Jadi masalah jangan dipikir. Nek sampean mikir salah, kurangi mikir, perbanyak zikir. Itu hari ini tujuan kita. Pengajian ini jangan banyak mikir, wis tua, umurnya di atas 70, overseket, itu sudah ngurangi mikir, tapi perbanyak zikir. Nanti jiwa sampean akan mutmainah, akan tenang, menjaga ketenangan, menunda kesenangan, meraih kemenangan, karena ketenangan mengalahkan segalanya. Jadi orang perlu terlalu ruwet, bundet, mumet, nggak usah. Masalah kecil digede-gedein. Sampean ada omong kok jilbabnya orang apik, langsung tersinggung. Apa tuh? Malah jegok, astagfirullahaladzim. Masalah jilbab kok sampai jegok, astagfirullahaladzim. Ya, kadang-kadang hal-hal sepele itu menyebabkan sampean tersinggung. Iya kan? Nggak perlu tersinggung, nggak perlu. Harus tersungging malu. Ya jangan, sedikit-sedikit marah, dikit-dikit marah. Kok marahnya cuma sedikit? Ya, sedikit-sedikit marah. Kenapa marah gitu loh? Nah, ingin marah silahkan, ingin diam silahkan, asal jangan kau putuskan cintaku. Oh ya, lagu lama ya. Ben ibu ke fresh itu loh pikirannya. Ini pengajian dikasih lagu-lagu lama kan asik ya Bu ya. Iya kan? Iyalah, jadi yang paling penting masalah bukanlah masalah, yang penting sikap kita menghadapi masalah itu. Ibu kena masalah nggak perlu galau, nggak perlu. Kena masalah apa yang pertama kali diucapkan Bu? Kalau kena masalah ada tetangga meninggal misalnya, tetangga meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau saya nggak pakai itu Bu. Saya enggak, saya pakai alhamdulillah. Karena ketemu sama Sang Halik, senang dia. Itu hari raya loh Bu. Hari raya ada 7, salah satunya meninggal. Meninggal itu hari raya. Bukan sesuatu yang menakutkan, enggak perlu ditakutin meninggal itu. Semua orang akan mati. Betul? Nunggu giliran.
Meninggal itu hari raya, Bu. Jadi kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena tapi ya hati-hati kayak gini ya, empan papan gitu loh, Bu. Hati-hati ya. Itu loh Mbah Darmo niku sedo. Alhamdulillah. Ya sampean kan digebuk masa. Iya kan? Kan salah. Alhamdulillah kan di hati, Bu, saya ngomong. Innalillahi wa inna. Kedua itu baru ngomong itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul ya? Tapi jangan keras-keras semua alhamdulillahnya. Innalillahnya di hati malah. Alhamdulillah. Orang ono sing utang meneh. Pikirannya kayak gitu. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, yang pertama kali di dalam organisasi itu pasti ada masalah. Masalah yang pertama dalam organisasi adalah perbedaan persepsi. Betul? Semua kepengen jadi pemimpin. Tapi semua belum tentu mampu mimpin, betul? Kabeh wong pengen ngatur, tapi nggak mau diatur. Akhirnya ngelantur, ngomongnya ngawur. Jadi yang pertama permasalahan yang ibu hadapi itu persepsi, Bu. Samakan persepsi dulu. Persepsi yang sama itu akan membuat hidup ini menjadi lebih enak. Tidak harus persis seperti enggak. Misalnya begini, ayo ibu-ibu sebelum pengajian ada ice breaking dari Bang Firman tadi. Itu kan menarik, Bu. Ice breaking enggak ada bid'ah. Astagfirullahaladzim. Kok mudah sekali mengatakan. Ini ice breaking menyenangkan hati ibu. Yang penting tidak membuat ibu lengah. Contoh lagi, coba itu ditaruh dulu, berdiri sebentar. Ya, halo. Jadi begini, Bu, caranya. Tadi Bang Firman sudah bagus sekali. Yang kedua saya kasih ice breaking lagi ya. Tangannya begini, Ibu-ibu. Ya. Ini latihan ini. Kan kalau orang tua kan senang gerakan ya, Bu ya. Sudah tua digerak-gerakan gini, gerakan gini ya, gini. Sudah semua. Ya, sudah. Ini. Lihat tangan saya, lihat. Diginikan sudah. Terus diputar. Diputar kayak gini. Sudah? Nah, diputar. Nanti yang kanan pindah ke kiri ya. Ulangi lagi. Ulangi gini. Terus gini. Nah, itu naik lagi, Bu, dikit. Naik. Nah, kurang naik. Nah. Dan yang kanan pindah ke kiri. Kanan pindah ke kiri. Terus diputar seperti ini. Bisa enggak? Enggak bisa. Bisa. Ulangi lagi. Ibu berarti tidak fokus. Ulangi lagi ya, Bu ya. Pelan-pelan bagus ya, pelan-pelan. Ini lihat tangannya gini. Bagus gini, gini, Bu. Gini. Nah. Gini ya. Nah, ini gini sudah lihat atau yang sampai ujung yang 5.000 orang belakang itu ya, sudah kelihatan. Gini. Nah, naik lagi dikit, Bu. Itu ya. Sekarang kanan pindah ke kiri. Yes. Nah, diputer. Kok nggak bisa sih, Bu? Kok saya bisa? Saya ulangi lagi ya. Terakhir loh ini yang ketiga. Ini saya melakukan namanya manipulasi sebetulnya, ibu-ibu. Di mana manipulasi saya jelaskan, Ibu ya. Ini nanti Ibu kalau kumpul sama anak cucu pas acara pengajian, Ibu yang ice breaking kayak gini ice breakingnya ya, Bu ya. Nanti bantu saya, Bu ya. Gini tangannya, gini diputar seperti ini. Sudah putar seperti ini ya. Itu kurang naik. Nah, pada saat saya kurang naik, tangannya saya balik ke kanan, putar. bisa ya. Ulangi lagi. Ini lihat tangannya begini, 1, 2, 3 sudah diputer. Nah, saya kan ngomong itu dinaikkan lagi. Nah, saya membalik tangan, harusnya kan begini, kan saya nggak bisa gini. Gini kan nggak bisa kalau gini, betul? Nah, gini kan, itu naik, Bu. Nah, tangan saya gini kan, terus pindah ke kanan, diputar begini. Ya, tepuk tangan dulu. Yang menang dapat hadiah berupa surat Al-Fatihah ya. Iya, supaya hidupnya sehat, segar, bugar.
Iya. Nah, pinter. Jadi ibu-ibu meskipun usia sudah mulai oversecond, sudah 60 ada, 70 ada, semangatnya harus 45. Semangatnya semangat yang hebat seperti itu. Jadi itu ya Bu ya. Jangan merasa tua. Bahkan saya pun menolak tua. Di sana menolak lupa, di sini menolak tua. Lah, Bu. Ya. Berikutnya saya ingin menjelaskan kepada Ibu tentang apa itu Bu? 7, ini 7. 7 nanti nih, langsung ke materi. 7 ciri pribadi yang cerdas dan berintegritas. Ada 7 ciri Bu. 7 ciri cerdas berintegritas. Sebelumnya ada pertanyaan dulu, monggo. Tadi Pak. Ya, boleh. Masalah dalam persepsi. Ya. Beberapa kali dari sudut. Ya ini. Yang kenapa Bu? Ya, enggak apa-apa. Beberapa masalah dan organisasi. Iya. Satu, yang lainnya nanti. Yang lainnya ada kurang terbuka, kemudian juga selalu negatif, ada apa-apa selalu dikritik. Pengajian lo panganane ngene tok, astagfirullahaladzim. Itu masalah universal gitu ya Bu ya. Nah, tapi ini 7 ciri cerdas berintegritas. Kata kuncinya 2 itu, cerdas integritas. 1, ngapain gitu loh. Masalah buat loh. Yang kedua, nah ini yang sering terjadi di organisasi. Infeksi saluran keuangan. Motik, ya. Motik. Fulus. Betul nggak? Coba di organisasi begitu rapat, anggarane piro. Betul nggak? Wani piro. Betul nggak? Iya, pas apa tidak. Ya. Jadi pembiayaan itu dari kata biayaan, ya kan? Ya kita bahas pembiayaan, asal katanya biayaan. Orang kalau sudah membicarakan pembiayaan pasti biayaan, betul ya? Itu jadi 2. Komunikasi yang baik Bu, menyampaikan pesan jangan ambigu. Ambigu itu bermakna 2. Jangan munafik, biasa saja. Menyampaikan pesan harus 3C. Clean, bersih pikirannya. Clear, jernih hatinya. Kelar, rampung urusannya. Clean, clear, kelar. Wah, 3C. Kelarnya bahasa Belanda, tak cekan aja Mas. Kan pakai K toh. Kelar, rampung. Clean, bersih, hatinya bersih. Jangan ada niat nyindir-nyindir, nggak usah nyindir-nyindir ini. Ibu-ibu nggak pernah datang, sekali datang ingin menguasai. Jangan digitukan. Alhamdulillah beliau datang gitu loh. Betul. Dikasih apresiasi, jangan dimaki-maki. Tumben orang tahu pengajian saya kok teko mesti bar cerai karo bojo. Ora ono hubungane, Bu. Apa hubungane? Betul. Komunikasi, hati-hati bicara, jangan suka menyinggung perasaan orang. Bu, jaga bibir, karena yang menyebabkan sampean sukses apa tidak sukses, sampean stres apa sampean sukses itu karena bibirnya. Persepsi yang negatif. Ya, salamatul insan bihifdzil lisan. Keselamatan manusia, terutama ibu-ibu ini, dosa yang paling banyak kan di mulut. Makanya kalau nangis nutupi mulut. Ibu-ibu kalau nangis mulut karena tahu sumbernya dosa dari mulut. Kalau bapak mata, awalnya dosa dari mata. Bapak itu visual, ibu sensual. Visual mata. Bapak itu kalau ya namanya laki-laki Bu, di mana-mana yang kucing itu podo kayak wong lanang. Ya di rumah ada daging, dikasih daging tetap makan Bu. Enggak ustadz, enggak orang biasa, semua sama. Punya kan tergantung imannya. Kadar iman itu yang membedakan. Gitu loh Bu. Jadi hati-hati, tetap manusia bisa salah. Al insanu mahalul khoto' wa nisya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sekarang al insanu mahalul ngotot wal ngeyel. Sudah ngotot, belum tentu benar, ngeyel. Nah,
itu jadi masalah. Ya, berikutnya komunikasi yang pertama. Yang kedua, yang ketiga maaf ya. Yang ketiga, kejujuran sebagai panglima, Bu. Kejujuran nomor 1. Ibu di mana aja jujurlah. Selamat dunia akhirat. Makanya kalau saya dipanggil, ditelepon orang, Bang Hasan bisa ngisi enggak? Iya, saya enggak pernah mikirin bayaran. Enggak pernah, karena yang mikirin bayaran panitia kan. Loh, kalau saya mikirin bayaran, saya jadi dijajakan panitia, malah saya repot saya malah. Ya kan, saya enggak pernah mikirin. Udah urusannya panitia. Ya, kejujuran ya. Asidku munajin, al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya, kejujuran akan menyelamatkan sampean. Banyak orang berilmu tidak jujur, akhirnya hancur. Jadi jujurlah padaku, jujurlah pada Allah, jujurlah pada orang sekitar Anda. Yang keempat, menghindari egosentris, jangan egois, bersifatlah kebersamaan. Loh, kadang-kadang diajak angel, justru itu pahala buat sampean. Ngajak wong angel itu pahalanya gede, Bu. Kayak sampean ngaji gerotal-geratul, pahalanya lebih banyak daripada yang ngajinya lancar. Makanya dikasih stimulan, dikasih rangsangan supaya mau ngaji, gitu loh. Pahalanya besar sekali itu, luar biasa. Ya, menghindari apa-apa golongannya jangan. Terus maaf, di organisasi ini dilarang keras bermain politik praktis. Setuju? Ada kan di ADART ada toh? Aturan tak tertulis ada. Jangan menggunakan ini sebagai politik praktis, jangan. Berpolitik boleh-boleh, tapi jangan politik praktis. Politik itu kan artinya siasat. Ya kan? Yang kotor kan orangnya, bukan politiknya. Ya, jadi cara-cara yang baik. Kemudian yang kelima, nah ini mampu mengendalikan ini yang tidak gampang, Bu. Kadang-kadang kita sengkring marah, betul. Apa saja nggak cocok makanannya besok orang datang pengajian. Makanannya nggak cocok. Ustadznya dirasani lagi. Ustadz kayak Sahrukan. Ustadznya orang nyenengke bicaranya poligami terus. Wegah aku teko. Ada loh kayak gitu ya. Egois banget. Terhindar dari egosentris. Yang kelima mampu mengendalikan emosi, Bu. Ya, Bu? Mampu mengendalikan emosi. Bagus, kalau nggak jelas nanya nggak apa-apa. Ya, biar nggak masalah. Supaya clear, kelar. Clean, clear, kelar. Kelar, rampung. Kelar bahasa Belanda, rampung artinya. Selesai, kelar. Kelar kan rampung tuh, sampun kelar niki, ya. Bahasa Jawa juga, bahasa Belanda juga itu dari bahasa Belanda, kelar, rampung. Yang berikutnya yang keenam, bisa bekerja sama dengan tim, betul? Karena di sini tidak butuh orang pinter, betul? Di sini tidak butuh orang hebat, betul? Di sini tidak butuh superwoman, betul? Superman sudah tidak ada. Superman itu yang penting super team, bukan Superman, because Superman is dead. Superman nggak ada, Superwoman nggak ada. Yang ada super team. Ayo bekerja sama dengan cara yang benar, ya kan? Lan bener. Kan ada benar tapi nggak bener ya, ya kan? Benar nih orang bener, ya kan? Kita ngadakan pengajian rame-rame. Sebelahnya ada orang meninggal, ya jangan dulu lah, dipending dulu gitu loh, Bu. Ini pengajian kan zikir karena Allah, ya dipending dulu, Bu. Kita kan komandannya akhlak tadi toh. Akhlak kan jadikan panglima toh. Akhlakul karimah. Bisa bekerja sama dengan tim. Yang terakhir, ini. Selalu bersyukur tanpa batas ruang dan waktu dan pantang menyerah. Selalu bersyukur tanpa batas ruang dan waktu dan pantang menyerah. Sampean sedih boleh, senang boleh, cinta boleh, benci boleh, ya jangan berlebihan semuanya, kecuali bersyukur tanpa batas ruang dan waktu. Selalu bersyukur atas nikmat Allah yang luar biasa. Allah yang maha pengasih dan tidak pernah pilih kasih, betul?
Allah yang maha penyayang tak terbilang. Tak terbilang. Kasih sayang Allah sepanjang masa. Kasih sayang anak sepanjang jalan. Sepanjang jalan kenangan. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Ya, bukan Oli mesran ya. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa dikasih gini Bu, lagu-lagu itu kalau ibu punya sesuatu, ada lagu-lagu, ada sholawatan, itu bisa meningkatkan imunitas ibu, itu baik sekali. Saya punya lagu wajib saya 2. Pertama lagunya Dewi Yul, itu berjudul Terus Berlari. Itu kalau lagi susah nyetel lagu itu. Saya tetap baca sholawat, tetap baca Quran, tetap. Ini kan hiburan Bu. Jangan disalahkan loh Bu. Mendingan yang ngaji toh tetap. Tapi ini kan ada imunitas yang lain dalam bentuk lagu. Karena Terus Berlari sama lagunya Atik CB yang berjudul Optimis. Setiap orang pasti punya satu masalah dan masa lalu. Pasti punya satu masalah dan masa lalu, masalah lo. Masa lalu bukan masalah saya gitu loh. Nah, ya kayak gitu tuh untuk apa? Sebelum saya ngisi acara, biasanya itulah yang membuat semangat saya jadi lebih hebat, lebih kuat, lebih semangat. Tetap Allahu Akbar nomor 1 itu alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, sehat, segar, bugar, tegar, insya Allah semuanya lancar, semangat menggelegar, Allahu Akbar. Itu tiap hari ucapkan gitu aja sudah sehat loh. Itu langsung cek tensinya normal. Loh serius, cek tensi, gula darah bisa normal. Ibu gula darah naik, tensi naik karena terlalu banyak emosi. Emosi itu memicu dan memacu penyakit darah tinggi. Dan biasanya orang kalau sudah umurnya di atas 50, diskusinya apa? Sakitnya apa? Nanti langsung berlomba-lomba mengeluarkan obat. Iya aku darah tinggi. Iya. Mulai 60 juga mulai berlomba-lomba untuk laporan pada yang berwajib. Wah, orang sepiro kolesterol, aku asam urat. Ya kan, gula darah, kolesterol. Nah, maka dari itu cara paling efektif untuk menurunkan kadar tensi dan kolesterol selain olahraga juga olah jiwa. Olah jiwa seperti hari ini. Ibu-ibu dibuat happy sama Bang Firman tadi. Untuk apa? Untuk supaya imunitas kita itu meningkat. Kalau kita itu happy, hidup kita akan senang sekali. Tapi kalau kita susah, resah, gelisah, ujung-ujungnya sulit tumbas lisah. Lisah itu minyak, susah dan gelisah. Ya. Nah, lagunya itu ada susah dan gelisah, menunggu di sana. Nah, semut merah. Ya, malu aku, malu. Kalau tidak ikut pengajian, ya kan? Malu aku, malu. Itu Bu, 7 hal yang merupakan ciri membangun kepemimpinan GPI DIY yang berjiwa cerdas dan berintegritas. Saya ulangi lagi supaya catatannya tidak berbeda. 1, komunikasi yang baik dan efektif. Sudah? Betul? Kedua, yang kedua bukan itu sebetulnya. Yang kedua, ya itu ketiga. Yang kedua bukan itu. Nah, ini. Yang kedua ini berarti belum memahami diri dan lingkungan dengan baik. Itu kedua itu. Itu nanti yang menghindari nanti yang 4 itu Bu. Ulangi lagi ya. Komunikasi yang baik dan efektif, memahami diri dan lingkungan dengan baik. Lingkungan kita. Belum memang sengaja kok Bu. Biar ibu nggak lupa. Berarti ibu daya ingatnya tajam. Setajam silet. Memahami diri dan lingkungan. Terhindar dari egosentris. Terus yang ketiga, kejujuran sebagai panglima. Ya.
Yang keempat, terhindar atau menghindari egosentris. Egois. Menghindari egois gitu aja udah. Yang kelima, mampu mengendalikan emosi. Ya, mampu mengendalikan emosi. Dengan tim. Yang keenam, selalu bersyukur tanpa batas. Selalu bersyukur tanpa batas dan waktu. Pantang menyerah. Pantang menyerah itu. Sudah 7 aja, Bu. Jangan banyak-banyak. Enggak, kalau kebanyakan nanti Ibu batuk ya. Jangan banyak-banyak. Itu saja Ibu-ibu, dan saya masih ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Monggo ingkang badhe tanglet kula siapkan, meskipun pertanyaannya tidak saya jawab hari ini. Ya, silakan. Ya karena pertanyaannya sulit. Iya kan, saya nggak asal jawab, Bu. Silakan. Terima kasih, Pak. Ji, dengan Ibu siapa? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lucia, suami saya Suyatno, Pak. Bu Suyatno. Ya. Begini Pak, yang diutarakan Bapak tadi ya, pelajaran yang kami dapat itu memang kami alami semua, Pak. Betul. Termasuk kami masalah. Setiap organisasi kita ikut berapa organisasi, masalahnya segitu banyak. Enggak pernah selesai. Tidak pernah selesai. Setiap saat ini masalahnya ini, kadang kita tapi terus kita bisa introspeksi tadi ya, letak kesan di mana. Nanti kita memutarkan ini bulan gini menyerang. Iya. Tidak saya itu Pak, kita pengurus di masjid pun begitu berarti Sama. Ya, sama. Iya. Ini saya kadang berpikir Pak, kapan ya masalah kok jangan masalah. Kita sering galau, memang betul dikatakan tadi kita sampai galau, ada galau Pak. Karena saking banyaknya masalah. Nah, kemudian kami pasrah kepada Allah bahwa semua ini menyingkiri Allah. Betul. Kami nangis Pak, kami sebut nama satu-satu supaya orang itu mendapat hidayah. Benar Mbak pertanyaan saya Pak, saking kita bingungnya, saya bilang gini Pak, ya Allah, sumun bukmun layar semun. Jangan dulu gitu ya. Hanya untuk masalah ini ya. Iya. Untuk masalah selanjutnya. Benar nggak itu Pak? Ya. Pak, saya berdoa seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, pertanyaannya angel toh Bu Suyatno. Bu Suyatno nggih, leres. Jadi begini Bu, kenapa sampean galau? Kenapa sampean punya masalah nggak selesai-selesai? Salah satu penyebabnya sampean tidak punya guru. Iya, pembimbing. Kalau Anda tidak punya pembimbing, pasti hidupnya terombang-ambing. Seberapa hebatnya saya, seberapa hebatnya Anda, kalau nggak punya pembimbing ya terombang-ambing. SD pakai guru, SMP pakai guru, kuliah pakai guru bimbingan. Nah, kehidupan begitu luas kok nggak pakai guru? Ya hidupmu ya nggak. Kalau orang tidak punya guru, hidupnya ya nggak bermutu. Kalau sampean nggak punya penasehat, nah tolong ada orang yang dituakan yang memang dia mumpu dan mampu, tapi dia juga manusia, bisa salah, bisa keliru, gitu loh. Ya kan, artinya begini, kadang-kadang, mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf, ini ada kata-kata yang bagus. Janganlah Anda menokohkan siapa orangnya, tokohkanlah kebenarannya, nanti Anda akan tahu siapa tokoh yang sebenarnya. Tulis, bahas statusnya gitu. Status so isinya, wah minyak naik, aduh, BBM naik. Janganlah Anda menokohkan siapa orangnya. Jangan nokohin orang ini. Begitu nikah 45 langsung pada nesu ibu-ibu. Berarti kan menokohkannya bukan menokohkan kebenaran, menokohkan orang. Janganlah Anda menokohkan siapa orangnya. Tokohkanlah kebenarannya. Nanti Anda akan tahu siapa tokoh yang sebenarnya. Gitu loh caranya. Jadi jangan fanatik sama orang. Oh lu sini ya, kalau nggak guru saya salah. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak guru saya kafir. Astagfirullahaladzim. La haula. Kita itu mendengar dari mana-mana. Jangan hanya satu. Bu, saya mau ke Malioboro. Itu lewat mana? Kan lewat sana bisa, sana bisa kan Bu? Allah tidak minta 5 tambah 5 10 enggak. Allah minta berapa tambah berapa itu 10 gitu loh. Bisa 3 tambah 7 bisa, 1 tambah 9 bisa, ya kan? 2 tambah 8 bisa. Ya itu. 2 tambah 2 tambah ini tambah dulu. Tambah 2 tambah 8 bisa. Bisa. Dan anehnya angka 10 ini huruf depannya sama dengan huruf. Misalnya 1 tambah 9 SS. 2 tambah 8 DD. 3 tambah 7 TT. Ya kan? 6 tambah
4 5 tambah 5 LL. Itu istimewa. Kok sampai nggak mikir sejauh itu? Yang dipikir kok kesalahan orang, kan lucu. Kita tuh punya banyak hal-hal yang sangat-sangat perlu kita pikirkan. Satu, Bu, harus punya guru, Bu. Punya mursid, punya pembimbing, supaya uripmu ora terombang-ambing. Cari gurunya gimana kalau udah Tak ajarin nanti tak ajarin tekniknya. Nggak sekarang, makan nggak dijawab sekarang toh. Kita, iya kan saya bilang karena. Nggak bayar ya Pak? Oh jangan bayar. Yang bayar biar nanti Gusti Allah, Bu. Biar biaya kami. Ya, ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Memang materinya pas, semuanya pas. Iya. Bahwa segala yang kita hadapi ini memang Kompleks. ini PR dari Allah. Betul. Menguji kecerdasan kita. Betul. Spontan itu adalah kita itu untuk merespon spontan yang kita kurang mampu. Betul. Yang kurang mampu itu. Di sini mungkin ada trik-trik. Kalau tadi kita sudah punya guru yang mursyida, insya Allah di situ aman menghadapi segala sesuatu aman. Ya aman. Tapi kadang-kadang masih emosi masih muncul. Ini kiat untuk mengatasi emosi yang muncul kadang-kadang enggak seimbang. Ya. Terima kasih. Jawabannya adalah trilogi. Bangunan mental spiritual, lakukan 3 hal, Bu. Dan itu dilakukan terus ya, jangan berhenti. Yang pertama, perbanyak istighfar supaya masalah sampai cepat kelar. Istighfar nomor 1. Istighfar terus. Begitu, karena apa? Yang keluar spontan dari kita itu yang apa yang ada dalam pikiran kita. Kita isinya mulek-mulek, ya keluarnya kata-kata yang ya kaki 4, gembira loka dan seterusnya. Itu yang keluar. Kenapa? Yang kita ada bunek, yang keluar yaitu 1 istighfar, 2 sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Boleh, sholawatnya bebas. Jangan menyalahkan sholawat, karena sampean juga belum tentu sholawat. Innallaha malaikatu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah menyuruh sholawat kepada Nabi, tapi ustadznya nggak bersolawat langsung, ngomong ngonot loh. Ayo sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terserah, jangan hanya sholawat Ibrahim, sholawat yang lain banyak. Jangan nyalahin yang melakukan yang tidak sama dengan sampean, gitu loh, Bu. Betul. Jangan nyalahkan yang nggak sama dengan saya. Saya nggak pernah nyalahkan. Yang jelas nyalakan nyalimu, jangan nyalahkan temanmu. Nyalakan nyalimu, dinyalakan gairah belajar. Nyalakan, jangan menyalahkan, tapi nyalakan. Istighfar, sholawat. Yang ketiga, yang terakhir, perbanyak membaca hamdalah supaya uripmu barokah. Kadang-kadang duit berapa aja kok entek cepet banget. Duit kaya banyu. Ya kan? Ingat apa yang sampean katakan, what you think, what you feel, and what manifest is always a match. Ana idza dhanni abdi bi, hadisnya begitu, hadis qudsi. Ya, saya tergantung perasaan hambaku. Saya selalu beranggapan, ya Allah masalahku nggak ada apa-apanya, ya Allah. Masalahku tidak ada apa-apanya. Saya selalu yakin engkau adalah pemberi solusi terbaik. Kalau engkau memberi masalah ini, saya tahu persis ini yang terbaik untuk saya. Jadi kalau ada masalah gitu, yang terbaik untuk sampean, supaya sampean jadi kenal guru. Iya kan, kalau nggak gini kan nggak kenal guru, nanti gurunya ya pakai guru lah, pakai mursid. Kenapa? Yang mumpu dan mampu, mumpuni orang ini. Iya, mumpu dan mampu. Syarat-syaratnya ada. Loh, saya bukan mursid, saya bukan guru. Saya mengarahkan ke sana. Saya punya guru, Bu. Guru saya nggak satu, banyak guru saya. Nah, itulah yang membedakan. Begitu ada masalah, tek, langsung nyaman aja. Wah, kita nggak perlu sama orang karena begini. Ada hukum, namanya hukum 10-80-10. Ibu ini nggak kenal hukum ini, makanya ibu mudah stres. Kalau ibu kenal hukum ini nggak kena stres, Bu. Serius saya ngomong. Orang-orang kebanyakan stres setelah saya teliti karena dia tidak tahu hukum ini. Siapapun Anda tidak akan lepas dari hukum namanya 10-80-10. Saya kasih contoh. Di kampung ibu ada 100 orang. Anggap aja. Organisasi ada 100 orang, Bu. Ya, organisasi ibu, Bu Samsiah. Misalnya lah. Kita kasih ilustrasi yang gampang aja. Biar ibu mikirnya mudah. Ya, ada 100 orang.
Dari 100 orang ini ada 10 orang yang sama sampean itu seneng tanpa syarat. Pokoknya mau sampean elek, mau sampean ngandani apa wae dene nggih. 10 orang. Di kampung sampean tinggal di kampung mana? Klitren, Sido Mukti, Sido Suge, Sido Kuru. Ya kan? Ilmunya kan Sido Suge, Sido Subur, Sido Muncul. Nah, dari orang itu di kampung ada 10 orang sama sampean senang tanpa syarat. Sampean mau apa aja dia pro sampean. Apa pro sampean ada. Nah, yang 80 orang ini lihat-lihat dulu sampean bagaimana kepemimpinannya. Kalau kepemimpinannya baik ke 10 itu. Jadi orang tidak mungkin dibenci, orang tidak mungkin disukai lebih dari 90 orang, enggak mungkin. Nah, yang 10 yang terakhir ini dulu, Bu. Ini biang kerok. Biang kerok. Iya, di masjid ada, di pengajian ada, di mana-mana ada. Itu tidak hilang. Kenapa? Inilah cara Allah supaya sampean tidak sombong. Menguci supaya sampean enggak sombong. Iku lho kabeh seneng karo aku, ora ono wong seneng karo sampean kabeh iki ora ono. Ono wae wong sing ngasih hadiah, nyinyir nyonyor. Iya, itu loh. Masih banyak. Sampai nggak usah bingung. Lah begitu ada kayak gini, berarti Habib Hasan, berarti Bang Hasan, berarti Pak Hasan pernah menyampaikan di saya ini yang 10%. Ya sudah, didoakan saja. Nah, baru didoakan yang 10% itu. Iya, yang 10 itu yang didoakan. Aman terkendali. Nggak mungkin. Jadi nggak ada orang yang senang sama saya di kampung saya. Ada yang nggak suka, ada yang sama sampean benci. Tapi depan sampean, gimana? Itu. Ya ada, Bu. 10% kok, Bu, itu nggak banyak kok. Insya Allah cuma 10%. Jangan menambah yang 80 lari ke situ loh, Bu. Iya. Iya kan 80 kan wait and see toh. Betul nggak? Jadi kalau di atas 20% berarti kita ada yang salah. Apa ya yang salah kita? Oh, kita kurang introspeksi, kita kurang seserawungan. Kita kadang-kadang kalau jalan kurang nyapa, senyum, salam, sapa. Wih, monggo, Assalamualaikum. Oh, ada yang kayak gitu loh. Assalamualaikum. Oh, ada yang kayak gitu. Di kampung ada yang jegok-jegok juga. Nah, itu bagian dari ujian. Jadi kalau ibu tahu hukumnya 10, 80, 10, anti stres. Anti sudah. Kenapa? Begitu kayak gini, kembalikan ke Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ini hakmu. Bukan haknya sampean yang 10%. Ini tanda sudah rampung. Nah, tanda sudah rampung. Ya, jadi itu saja ibu-ibu. Mudah-mudahan yang sedikit tapi nyelekit ini bisa menghilangkan segala macam penyakit. Ya, yang mau nanya nanti lewat WA aja gimana, Bu? Lewat WA aja ya, karena waktunya saya terbatas. Saya harus ke bandara, Bu. 0878. Barangkali besok ujian keluar, tulis. Ya, Mas Bung Firman. 0878 sudah. 3939 3696. Ya. Hasan Abdullah yang tidak berat sebelah. Mau manggil Pak Hasan boleh, mau manggil Habib Hasan boleh, mau manggil Master Hasan boleh. Waktunya yang slow jam berapa, Pak? Ya nanti di WA itu nanti kalau saya jawab berarti lebih slow itu, Bu. Panggil pengajian bisa, Pak? Oh bisa, silakan, bisa, sakit. Ya, saya tidak jual mahal, Bu. Seikhlasnya, Pak ya? Itu nanti bisa diatur. Jawaban. Ya, karena kalau saya kan begini, Bu, orang itu tidak boleh memaksakan diri untuk seperti ini dan orang juga harus menghormati orang lain. Itu aja. Jadi saya ya secara ini aja lah, manusiawi saja lah. Namanya dalam bahasa Inggrisnya andap asor, tengandap lanteng isor kadang-kadang delosor gitu loh. Ya itu ojo dumeh kan. Ya itu jadi saling menghargai. Ala ilmu nur. Itu ya. Trilogi pembangunan mental spiritual. Saya ulangi tadi nomornya belum selesai toh? Berapa? 3939 umpamanya punya saya kan ada nanti. Ya. Ada ya, minta langsung ke Bu Samsiah. Kalau nyatetnya keliru monggo tanglet kali Bu Samsiah monggo. Bu Yayah nggih. Terus
Sedaya sekali lagi saya mohon maaf atas segala keterbatasan saya, dan saya terima kasih sekali Bu Yaya telah diundang ke sini bisa sharing sama ibu-ibu, dan insya Allah lain waktu nanti kita bisa berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau pembicaraan saya kurang panjang, ibu-ibu bisa mengundang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita segera untuk berdoa mohon kepada Allah segala hal-hal yang kurang baik mari kita tinggalkan, hal-hal yang baik mari kita tinggalkan. Allah hadirnya Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقني رزقا واسعا بلا تعب ولا نسب إنك على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة بدار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار Subhanaka rabbika rabbil izzati wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.